Kita lanjutkan. Halaman 32. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata beliau, alhamdulillah artinya adalah asyukru lahu khalisan duna sa'iri ma yu'bad min duni. Alhamdulillah itu adalah syukur, ya, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala khalisan, yang murni. Ya, bentuk syukur kepada Allah yang murni, hanya diberikan kepada Allah tanpa diberikan kepada selain yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu adalah syukur kepada Allah bahwasanya yang pantas untuk dipuji, yang pantas untuk kita terima kasihi hanya Allah semata, tidak yang lainnya. Kemudian wa duna kulli ma bara'a min khalqihi bima an'ama 'ala ibadihi minan ni'am allati la yuhsihal 'adad. Dan juga syukur ini tidak diberikan kepada semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk syukur alhamdulillah ini hanya diberikan kepada Allah saja, tidak diberikan kepada makhluk. Kita bersyukur kepada Allah bima an'ama 'ala ibadihi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, allati la yuhsihal 'adad, yang tidak bisa dihitung berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Iya jemaah, enggak ada yang bisa hitung berapa nikmat Allah. Jangankan nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak kita lahir atau sejak kita diciptakan, kita nggak akan bisa menghitung. Hari ini saja sudah berapa nikmat yang kita dapatkan, kita nggak akan bisa menghitungnya. Ada yang bisa menghitungnya? Mulai pagi tadi sudah dapat berapa nikmat dari Allah? Nggak ada yang bisa menghitungnya. Oke. Minimal hitung nafas kita saja dulu. Oke, nafas kita saja dari pagi sampai sekarang itu sudah berapa? Itu satu nikmat itu. Belum jantung kita yang berdetak, ya, belum nikmat makan, ya, rizki-rizki yang lain, banyak nikmat Allah. Makanya Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena terlalu banyak. Kemudian kata beliau, wala yuhitu bi'adadiha ghairu ahadin min ghairi istihqaqin minhum dzalika alaihi. Dan tidak ada siapapun di antara makhluk yang mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencakup, meliputi semua nikmat Allah. Tidak ada yang bisa. Fali rabbina alhamdu ala dzalika awwalan wa akhiran. Maka hanya untuk Rabb kita lah kita mengucapkan alhamdu, yaitu pujian, yang pertama sampai yang terakhir. Ya, pujian yang pertama sampai yang terakhir hanya milik Allah. Dan maka berarti alhamdulillah, kata beliau, itu adalah bentuk syukur, bentuk terima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Namun namanya syukur itu ada tiga. Ya, bersyukur itu ada tiga. Ini salah satu syukur ini, yaitu bersyukur dengan lisan. Ya, saya ulangi, alhamdulillah itu adalah bentuk syukur kepada Allah, tapi hanya satu saja, dengan lisan. Sedangkan syukur itu ada tiga. Dengan lisan, dengan apa lagi? Dengan hati dan dengan perbuatan. Kalau dengan hati, bagaimana syukur dengan hati?
Kalau syukur dengan hati bagaimana? Ya, syukur dengan hati adalah dengan kita meyakini dalam hati kita bahwa semua nikmat yang kita dapatkan itu hanya dari Allah. Bukan dari jerih payah kita, bukan dari usaha kita, bukan dari kerja keras kita, bukan. Usaha kita itu hanya sebab. Ya, hanya sebatas sebab. Tapi kita mendapatkan nikmat atau tidak, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Kenapa demikian? Karena realita membuktikan hal itu. Jamin enggak usaha yang keras itu juga akan mendapatkan hasil yang banyak? Jamin? Tidak. Karena kalau usaha yang keras itu hasilnya pasti banyak, maka pasti orang yang paling kaya itu apa? Siapa? Kuli bangunan. Iya dong. Kerjanya ada lagi yang lebih keras apa? Gak ada ya? Iya, tapi ternyata tidak. Demikian juga orang yang paling sehat itu adalah orang yang rajin olahraga, orang yang rajin menjaga pola makan, menjaga tidur, istirahat, nggak ngerokok, iya, makannya dijaga 4 sehat 5 sempurna. Harusnya dia itu yang paling sehat. Tapi ternyata kita dapati justru ada orang-orang yang menjaga kesehatan ketika check up, ternyata kolesterol, gula, asam urat. Ya, sebaliknya juga demikian. Ternyata ada orang-orang yang tidak menjaga pola kesehatan, yang merokok, tidurnya gak karuan, begadang, makan itu sembarang dimakan sama dia. Tapi ternyata ketika check up sehat. Tapi bukan berarti terus jadi patokan. Awas. Kita tetap diperintahkan oleh Nabi untuk mencari sebab. Awas. Kita tetap diperintahkan oleh Nabi untuk mencari sebab-sebab. Ya, adapun hasil itu memang hak Allah. Allah mau kasih kesehatan, itu haknya Allah. Allah mau kasih dia sakit, terserah Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Maka jangan menyalahkan orang yang sakit sedangkan dia sudah menjaga kesehatannya, dan salahkan orang yang sehat ketika dia tidak menjaga kesehatannya. Paham maksud saya? Ya, jangan salahkan orang yang sedang sakit padahal dia sudah menjaga kesehatannya. Tapi salahkan orang yang sehat sedangkan dia nggak menjaga kesehatannya. Saya kasih contoh. Yang kita benarkan dan kita salahkan itu caranya, bukan hasilnya. Awas. Hasil itu di tangan Allah. Sehat atau sakit di tangan Allah. Saya kasih contoh. Ada 2 orang sama-sama janjian berangkat ke Jakarta. Yuk ke Jakarta, touring, naik sepeda motor. Orang yang pertama, dia itu sangat menjaga, sangat memperhatikan taat rambu lalu lintas, menjaga keselamatan ketika berkendara. Ya, spionnya dicek, lampunya dicek, remnya dicek, ya pakai helm, rambu lalu lintas ditaati sama dia. Tapi ternyata kecelakaan dia. Sudah taat rambu lalu lintas, kecelakaan dia. Nah, temannya, orang yang kedua, kebalikannya. Ya, orang yang pertama tadi kecelakaan ya. Kecelakaan, masuk rumah sakit dia. Gak nyampe Jakarta malah nyampe rumah sakit. Nah, orang yang kedua, dia itu gak memperhatikan keselamatan. Spionnya kalau lampunya mati, remnya blong, rambu lalu lintas gak taat dia, lampu merah diterabas, terus lawan arus, bisa bayangkan Surabaya Jakarta lawan arus. Tapi ternyata sampai jam tutup Jakarta dia. Berhasil dia nyampe ke Jakarta, bahkan
video callan sama yang oknum itu. Baik, dari dua orang ini siapa yang Anda benarkan dan siapa yang Anda salahkan? Yang Anda benarkan siapa? Yang pertama atau yang kedua? Tapi kecelakaan loh dia. Nah, yang dinilai adalah usahanya, caranya, jangan hasilnya. Nah, dan kembali ke tadi, maka bersyukur dengan hati itu dengan kita meyakini bahwa semua nikmat itu hanya datang dari Allah. Adapun usaha kita itu hanya sebab. Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan nikmat apapun yang ada pada kalian faminallah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena inilah Qarun itu dimurkai sama Allah. Karena sebab ini Qarun dimurkai sama Allah. Dalam surah Al-Qasas, di akhir-akhir surah Al-Qasas, Qarun ketika mendapatkan harta yang banyak, dia sombong. Dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin 'indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku, karena kecerdasanku. Iya, dia lupa ngasih kecerdasan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Qarun dimurkai sama Allah gara-gara dia meyakini kaya rayanya dia itu karena kecerdasannya. Makanya Allah mengatakan faqasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami pendam dia dan juga hartanya ke dalam bumi. Makanya Anda kalau eker-eker tanah nemu uang, bilangnya apa? Nah, itu dari situ. Karena memang dipendam sama Allah, dia beserta hartanya. Yang kata para ulama, "Lau jumi'atil amwal fi ma bainan nas, ma balagha fi jaybi Qarun." Seandainya harta manusia itu dikumpulkan semuanya, itu masih belum bisa nyaingi kantongnya Qarun. Cek kantong itu ya. Durung berangkasi. Durung rekeningnya ya. Iya, cek kantong itu. Ya, maka pelajaran ibu-ibu misalnya kalau ditanya, "Bu, Masya Allah, ya usia sudah kepala 5 gini tapi masih kayak seperti 17 tahun misalnya." Maka jangan seperti Qarun mengatakan, "Oh iya Bu, saya rajin pakai skincare, saya rajin pakai sabun ini, saya merawat ini." Jangan. Iya, katakan itu dari Allah. Ya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya cuma melakukan sebab-sebab seperti itu tadi. Masya Allah Bu, umur 70 tahun, giginya masih utuh, matanya masih sehat, gak pakai kacamata, ya jalan masih tegak. Jangan sombong mengatakan, "Oh iya, saya kan menjaga pola makan, rajin olahraga." Ini ucapan Qarun. Ya, maka katakan alhamdulillah. Ya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya melakukan sebab, yaitu olahraga, ya makan teratur dan seterusnya. Nah, itu baru boleh. Yang pertama dipuji harus siapa? Yang pertama dipuji harus Allah. Jangan memuji diri dulu. Ya, maka itu syukur dengan hati. Kemudian syukur dengan lisan, yaitu dengan Anda mengucapkan alhamdulillah. Atau yang diajarkan Nabi, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, apa minimalnya alhamdulillahi ala kulli hal. Itu bentuk syukur tapi dengan ucapan. Termasuk juga bersyukur dengan ucapan, dengan lisan adalah yaitu dengan kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Sepanjang memang itu bukan hal yang haram. Ya, Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Dalam rangka supaya bersyukur kepada Allah.
Saya menceritakan nikmat, bahwasanya saya diberi nikmat oleh Allah berupa ini dan ini. Nah, orang yang mendengarkannya itu juga ikut bersyukur kepada Allah. Ya, sepanjang memang yang kita ceritakan ini bukan orang yang hasad, awas. Kalau yang kita ceritakan ini orang yang hasad, maka dia akan berusaha untuk menghilangkan nikmat itu dari diri kita. Maka harus selektif. Jangan sembarangan orang diceritai tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Saya alhamdulillah bulan ini gaji saya naik. Saya dinaikkan gajinya sama bos. Yang diceritakan ini tukang utang. Keliru ceritanya. Iya, gajinya naik sekarang dia. Wah, ketepaan, saya butuh uang. Repot ini. Ya. Kemudian juga nggak boleh menceritakan hal-hal yang haram untuk diceritakan. Apa nikmat Allah yang nggak boleh diceritakan? Apa? Tadi ada selentingan ibadah boleh diceritakan, akan tetapi potensinya riya. Ya, diceritakan kalau itu dalam rangka untuk memotivasi, sebenarnya nggak ada masalah, tapi ya itu tadi harus dijaga niatnya. Nah, ini nggak boleh secara mutlak. Dalam kondisi apapun nggak boleh, kecuali memang darurat boleh. Apa? Iya itu tadi. Iya, berhubungan suami istri. Iya, kalau ibu nggak menganggap itu nikmat. Masa cuma suaminya yang menganggap itu nikmat? Iya, maka nggak boleh diceritakan. Mabuknya aku dibanting kanan, dibanting. Nggak boleh, haram. Iya, jangan dianggap itu sebagai perkara lucu, guyonan. Iya, nggak boleh. Kecuali kalau memang darurat, seperti misalnya konsultasi ke dokter. Maka sama dokter ditanya, bagaimana berhubungan selama ini? Oh iya, saya berhubungan sekian kali dalam seminggu. Kemudian saya melakukan ini dalam berhubungan. Itu boleh. Ya, tapi hanya dalam rangka pengobatan seperti itu. Tapi kalau di-share di media sosial, alhamdulillah jangan. Karena kita lihat bahkan sebagian bukan hanya nge-share berupa cerita, gambar-gambarnya di-share. Alhamdulillah. Ya. Dan yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dengan perbuatan anggota badan, yaitu dengan cara kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan hanya untuk ketaatan kepada Allah. Tidak boleh menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah. Karena ketika kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk maksiat, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Nah, dari sini kata para ulama, boleh bermaksiat. Ya, maksiat itu hukumnya boleh, asalkan jangan pakai fasilitasnya Allah. Ya, silahkan bermaksiat. Ya, asalkan jangan pakai fasilitas dari Allah, jangan pakai nikmat yang Allah berikan. Nah, itu silahkan. Kalau mau bermaksiat dengan syarat seperti itu. Kita lanjutkan di paragraf yang kedua. Wal alifu wal lahu fil hamdi listighraqi jami'i ajnasil hamd wa sunufihi lillahi ta'ala. Alhamdu ada alif lamnya. Ya, ada alif dan ada lam. Alhamdu. Apa fungsinya alif lam? Fungsinya alif lam itu adalah untuk mencakup semua pujian. Ya, untuk meraup semua pujian. Artinya, makanya kalau diterjemahkan segala puji. Segala itu dari kata mana? Dari kata apa? Al. Ya, alif lam itu. Ya, alif lam itu artinya segala puji. Mencakup semua puji-pujian dan jenis-jenis pujian yang lain. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilaika yurja'ul amru kullu. Ya Allah, kepadamu-lah milik Engkau-lah segala pujian seluruhnya, dan milik Engkau-lah segala kerajaan semuanya, dan di tangan-Mu-lah segala kebaikan semuanya, dan kepadamu-lah semua perkara akan kembali. Ya, wa ilaika yurja'ul amru kullu. Baik, lanjut ke pembahasan berikutnya, Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin. Kata beliau, Ar-Rabbu huwal malikul mutasarrif wa la yuqalu Rabb mu'arrafan bil alif wal lam illa lillahi ta'ala. Rabbil Alamin, kata beliau, Ar-Rabbu, yang dimaksud dengan Ar-Rabbu huwal malik. Ar-Rabbu itu adalah raja, pemilik, penguasa, al-mutasarrif, yang mengatur segala urusan. Itu maknanya Rabb. Tapi kalau mau kita tambahkan lagi, Ar-Rabbu itu maknanya 3. Yang pertama, Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, Al-Malik, pemilik atau penguasa, raja. Dan yang ketiga, Al-Mudabbir atau Al-Mutasarrif, yang mengatur atau pengatur. Maka itu semua maknanya Ar-Rabbu, Rabb. Baik, sudah? Maka kata beliau, tidak boleh kita menggunakan Ar-Rabbu kepada selain Allah. Nggak boleh, pakai ada alif lamnya itu nggak boleh. Itu hanya milik Allah. Ar-Rabbu pakai alif lam. Jadi ketika disebut Ar-Rabbu itu pasti Allah. Karena Ar-Rabbu itu termasuk di antara Al-Asma'ul Husna. Iya, termasuk di antara nama-nama Allah yang husna. Ar-Rabbu. Nah, boleh untuk selain Allah, Rabb ini boleh untuk selain Allah, asalkan dengan penyandaran, dengan idhofah, dengan penyandaran. Gimana maksudnya dengan penyandaran? Nah, di sini lihat contohnya. Faqulu Rabbud dar. Nah, Rabb disandarkan kepada ad-dar. Apa artinya ad-dar? Rumah. Ya, Rabbud dar artinya pemilik rumah. Nah, itu boleh kepada selain Allah. Misalnya, saya lagi jalan-jalan di Sidogari. Kemudian saya lihat ada rumah dijual. Maka saya tanya kepada tetangga, "Man Rabbu hadzal bait?" Siapa Rabbnya rumah ini? Maksudnya apa? Pemilik rumah ini. Kalau ditanya gitu jangan bilang Allah. Iya, memang Allah yang memiliki secara mutlak, tapi yang diinginkan di sini adalah kepemilikan duniawi. Maka Anda jawab, fulan Rabbu hadzal bait. Oh, fulan Rabbnya rumah ini. Bukan berarti fulan Tuhan ya. Bukan. Ya, maka boleh kepada selain Allah, Rabb ini boleh kepada selain Allah, asalkan disandarkan kepada kata yang lain. Wa Rabbus sayf, ya, Rabbnya pedang. Maksudnya Rabbnya pedang adalah pemilik pedang. Itu boleh kepada selain Allah. Wa amma Rabbu, nah kata beliau, wa amma Rabbu
fala yuqalu illa lillahi azza wa jalla, maka tidak boleh kecuali kepada Allah saja, Ar-Rabb. Kalau di dalam Al-Quran, kata-kata Rabb ini itu kebanyakan disandarkan kepada kata yang lain. Rabbul Alamin ini misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb disandarkan kepada Al-Alamin. Ada juga Rabbana hablana min azwajina. Ya, Rabbana, Rabb disandarkan kepada kami. Ya kan? Rabbana, Rabb disandarkan kepada kami. Rabbana, wahai Rabb kami. Di dalam Al-Quran semuanya ada penyandarannya. Nah, kalau Ar-Rabbu sendirian, gak ada yang disandarkan, itu adanya dalam hadis. Saya ulangi ya, Ar-Rabbu itu adanya di dalam hadis, berdiri sendiri, tidak disandarkan kepada kalimat lain. Paham maksud saya? Ya, yaitu hadis tentang keutamaan siwak. Hadis tentang keutamaan siwak. Nabi SAW mengatakan bahwasanya siwak itu madharatun lil fam, mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridho Ar-Rabb, mengundang ridho Ar-Rabb. Nah, sendirian disebutkan Ar-Rabb, tidak disandarkan kepada Al-Alamin, ya, atau disandarkan kepada yang lain. Paham Ibu? Ya, tadi kesimpulannya Ar-Rabb kalau pakai alif lam itu hanya Allah saja yang boleh. Ya, selain Allah nggak boleh pakai Ar-Rabb. Tapi kalau Rabb nggak pakai alif lam, nah itu boleh untuk dipakai selain Allah. Ya, asalkan disandarkan kepada yang lain. Rabbus sayyarah. Apa artinya Rabbus sayyarah? Hah? Pemilik mobil, ya. Tapi kalau dipakai di Indonesia ini kok disalah paham. Iya, karena ya situ warga atau apa orang-orang plus 62 ini juga repot. Jadi, Anda bikin status atau Anda bikin ini ana Rabbus sayyarah. Anda foto di mobil gitu, bilang ana Rabbus sayyarah. Nanti pasti viral nih, bilang wah ngaku Tuhan. Kemudian Al-Alamin. Al-Alamin jamu alam. Al-Alamin itu adalah jamak plural dari kata tunggal alam. Apa itu? Wa huwa kullu mawjudin siwallahi azza wa jalla. Alam itu artinya segala sesuatu yang wujud, yang ada, yang eksis selain Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma siwallahi alam. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Wal alam jam'un la wahid lahu min lafdihi. Nah, sedangkan alam itu sendiri itu menunjukkan banyak juga. Jadi kan misalnya ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam hewan. Jadi satu alam itu banyak. Paham Ibu? Sudah pulang. Paham Ibu? Belum paham. Jadi alam itu segala sesuatu yang eksis, yang wujud, ada eksistensinya dia ini. Tapi dia bukan Allah.
ada manusia, ya kan? Ada malaikat, ada jin. Maka itu alam-alam sendiri. Manusia ada alamnya, jin ada alamnya. Itu alam jin, malaikat, alam malaikat. Nah, alam ini semua dikumpulkan, maka menjadi alamin. Alamnya banyak. Ya, alamnya banyak, maka dikumpulkan menjadi alamin. Nah, Allah itulah Rabbul Alamin. Allah lah pencipta alamin itu semuanya. Allah yang memiliki, menguasai alamin itu. Dan Allah yang mengatur semua alamin itu. Ya, intinya kalau mau gampangnya, semua selain Allah yaitu makhluk. Maka itu disebut alam. Wal awalim asnaful makhluqat fis samawati wal ard fil barri wal bahr. Kata beliau, alam-alam itu adalah jenis-jenis makhluk, jenis-jenis ciptaan Allah yang ada di langit, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, baik yang di daratan ataupun di lautan. Ya, makanya tadi kita katakan al-alam itu adalah makhluk. Nah, kata beliau, fal insu alam. Manusia itu alam. Wal jinnu alam. Jin itu alam. Wal malaikatu alam. Dan malaikat itu juga alam. Nah, alam ini dikelompokkan menjadi alamin. Nah, Allah yang Rabbnya alamin itu. Ya, pencipta, pemilik dan penguasa, pengatur alam itu tadi. Wa hakadha qala Bishr ibnu Ammar bi sanadihi an Ibni Abbas. Demikianlah yang diucapkan oleh Bishr bin Ammar dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas. Dan kita lanjutkan tanggung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lahul khalqu kullu fis samawati wal ard wa ma fihin wa ma bainahunna mimma na'lamu wa mimma la na'lam. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin adalah segala puji bagi Allah yang miliknya lah semua makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Itu milik Allah semuanya. Wa qala Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama ahli tafsir yang terkenal dengan tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan, alhamdulillah tsana'un athna bihi ala nafsihi. Ya, alhamdulillah itu adalah pujian yang Allah puji dirinya sendiri dengan itu. Ya, Allah memuji dirinya sendiri dengan alhamdulillah itu. Wa fi dhimnihi amara ibadahu an yuthnau alaihi. Meskipun ini adalah pujian Allah kepada dirinya, tapi terkandung di dalamnya perintah Allah kepada hamba-Nya untuk memuji Dia. Paham jangan? Tidak paham. Paham? Ya. Ini meskipun ayat ini adalah pujian Allah kepada dirinya, tapi dalamnya itu ada kandungan perintah. Allah memerintahkan kita untuk memuji Dia. Faka'annahu qala, seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, qulu alhamdulillah. Ucapkanlah alhamdulillah. Seakan-akan seperti itu ayatnya. Wa qala wa qil inna qaulal qail alhamdulillah tsana'un alaihi
bi asma'ihi wa sifatihil husna. Ada yang berpendapat bahwa alhamdulillah itu adalah pujian Allah, pujian sanjungan kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya, alhamdulillah. Wa qawluhu asyukru lillah. Sedangkan ucapan asyukru lillah, tapi jangan nyanyi ya. Iya, alhamdulillah asyukru lillah. Jangan nyanyi. Nanti dikira nyanyi. Sedangkan asyukru lillah sana'un alaihi bi ni'amihi wa ayatihi. Sedangkan asyukurillah itu adalah pujian kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dan pertolongan-pertolongannya. Ya, jadi itu bedanya alhamdulillah dengan asyukurillah. Kalau alhamdulillah itu pujian kepada Allah dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kalau asyukurillah pujian kepada Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa Bu? Cukup, baik. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.